Lalu sejauh mana peluang skuad Garuda melawan Filipina malam nanti? Kami akan bahas ini bersama mantan pemain dan pelatih timnas Indonesia Aji Santoso dan pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini. Assalamualaikum, selamat sore semuanya, apa kabar? Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. selamat sore. Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dalam catatan kita kan ya, Indonesia lawan Filipina dalam 29 kali bertanding, 24 kali kita yang menang nih Bung Haji. Tapi untuk riwayat tren kita sepositif ini, apakah juga membangun optimisme untuk pertandingan malam ini? Atau justru ada yang harus diwaspadai dengan tim Filipina malam nanti? Ya, memang tentunya pertemuan-pertemuan antara timnas kita dengan Filipina memang jauh lebih unggul ya. Tetapi menurut saya harus lebih hati-hati karena eranya sudah berbeda, masanya sudah berbeda, materi pemain, pelatih juga berbeda. Ya, jadi menurut saya pemain-pemain kita harus lebih hati-hati, tidak boleh underestimate, tidak boleh meremehkan lawan karena kita pertandingan malam ini adalah pertandingan yang sangat menentukan kita bisa lolos atau tidak. Jadi menurut saya oke, mungkin bisa dijadikan motivasi bahwa pertemuan kita lebih sering menang, tetapi itu tidak ada jaminan bahwa malam ini kita bisa menang dengan mudah kalau pemain tidak main seperti biasanya. Jadi menurut saya ini modal yang cukup bagus meskipun tidak ada jaminan bisa menang, kecuali kalau pemain-pemain tampil maksimal, tampil bagus. Ya di beberapa pertandingan ini memang sedikit kurang seperti biasanya. Mudah-mudahan pertandingan terakhir di penyisihan grup ini pemain-pemain kita bisa maksimal dan bisa memenangkan pertandingan. Selain karena bebannya harus menang, ditambah lagi posisi kita di papan klasemen bungkus, kita imbang posisi sementara dengan Myanmar 4 poin. So hitung-hitungannya bakal gimana peluang kita? Iya, memang sekarang tidak hanya Indonesia ya, tim lain juga seperti Filipina, seperti Myanmar masih punya peluang lolos. Bahkan termasuk Vietnam itu meskipun sekarang ada di peringkat pertama, punya peluang juga untuk tidak lolos. Jadi misalnya begini, Vietnam nih kalah misalnya 3-0 gitu ya, maka selisih mereka dari tadinya plus 4 itu kan jadi tinggal plus 1. Nah, itu akan memberi peluang bagi Myanmar yang akan lolos. Kemudian Indonesia mengalahkan katakanlah Filipina 2-0. Indonesia dari posisi 0 ininya selisih golnya kan jadi plus 2 di atas Vietnam. Jadi bahkan Vietnam pun bisa aja nggak lolos dengan situasi seperti sekarang. Karena itu memang sangat penting bagi pemain kita untuk fokus di pertandingan ini, bermain dengan hati, bermain dengan semangat, tapi tetap disiplin, tidak terpancing emosi. Karena kita dikatakan Coach Aji tadi menang kualitas, harusnya kita bisa memanfaatkan itu di depan publik sendiri untuk meraih kemenangan. Atau paling tidak, yang paling penting itu jangan kalah. Dan kalaupun misalnya imbang, saya sih berharap imbangnya itu dengan gol gitu ya. Karena kalau imbangnya 0-0 ini ada bahaya juga. Misalnya di tempat yang lain Myanmar gitu ya, imbang dengan Vietnam 2-2, sementara Indonesia imbangnya 0-0. Itu merugikan juga. Karena di AFF ini yang dihitung tuh pertama poin, kedua selisih gol, ketiga produktivitas, baru yang terakhir head to head. Kita menang head to head lawan Myanmar, tapi kalau kita nanti nggak mencetak gol sementara Myanmar 2-2, itu Myanmar akan menang dari sisi produktivitas. Jadi masih banyak hal-hal yang bisa mempengaruhi hasil akhir. Karena itu sekali lagi jangan memikirkan pertandingan yang lain, fokus saja ke pertandingan ini mendapatkan hasil terbaik. Probabilitasnya masih besar, nah Bung Aji. Ditambah lagi kan ada kemungkinan Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand akan langsung dimainkan di awal pertandingan. Tapi kalau menurut Anda dengan target kita harus menang nih, harus main agresif di awal juga kah? Oh iya, jadi menurut saya biar tidak tergantung sama tim lain, tidak ada pilihan lain, tim kita harus menang gitu loh. Yang pertama kita main di kandang, yang kedua kita lihat ya kita kalau lihat dari kualitas materi pemain-pemain kita di atasnya dari tim Filipina. Jadi peluang untuk menang ini sangat besar asalkan pemain-pemain itu tadi tidak underestimate, tidak meremehkan lawan, tampil seperti biasanya yang Spartan, tampil lebih bagus daripada pertandingan-pertandingan yang sudah dilalui. Ini kesempatan besar untuk menang. Jadi kita biar tidak ditentukan oleh tim lain, tidak ada pilihan lain. Kalau menang kan sudah selesai. Kalau menang dengan Vietnam ini kan sudah kemungkinan besar sudah sangat lolos kan, sudah bisa lolos. Jadi menurut saya itu sih, jadi tidak tergantung sama tim lain, tidak ada pilihan lain, bisa menang dan itu peluangnya sangat besar menurut saya. Kalau melihat pertandingan sebelum-sebelumnya, kira-kira apa yang perlu diperhatikan menurut Anda, Bung Haji? Iya, memang pertandingan sebelum yang sudah dilakukan itu memang sedikit kurang menemukan permainan yang seperti biasanya ya. Jadi kita juga belum melihat gol-gol tercipta melalui kombinasi dan kita juga memasukkan 4 juga memasukkan 4 artinya juga pertahanan ini juga perlu diperhatikan gitu. Meskipun kita memasukkan 4 tapi juga goal conceded-nya juga 4 jadi sama kan. Jadi menurut saya
ini yang perlu diperhatikan lah. Jangan sampai terutama pertandingan nanti itu lawan bisa mencetak gol lebih dulu karena itu akan membuat mental pemain sedikit terganggu. Jadi kalau menurut saya kalau bisa cetak gol lebih dulu akan lebih mereka mentalnya lebih tenang. Anda sependapat juga Bungkus atau kira-kira ada yang sektor yang perlu dimaksimalkan lagi nih dalam pertandingan malam ini, Bung? Iya, concern saya itu ke pertahanan ya. Kita kebobolan 4 gol. Nah, Filipina ini mungkin memang bukan tim yang luar biasa ya. Kalau lihat tahun 2024 ini, mereka main 12 kali itu hanya sekali menang lawan Tajikistan. Mereka ini kesulitan menang di AFF ini dari 3 pertandingan hanya imbang dan juga kesulitan mencetak gol. Tapi jangan lupa pemain-pemain Filipina sebagian besar adalah pemain yang lebih berpengalaman dibanding kita. Nah, yang lebih berbahaya gini, pemain Filipina itu ada banyak yang posturnya di atas 185. Ada Kike Linares, ada Ugolvik, kemudian ada Rontini, itu pemain-pemain yang kenal betul sepak bola Indonesia karena main di liga kita. Nah, bahayanya kalau pemain-pemain kita terlalu sering membuat pelanggaran di area pertahanan sendiri dan kemudian memberi peluang situasi set piece bagi lawan. Set piece atau sepak pojok itu yang harus dihindari karena postur pemain Filipina, terutama pemain belakangnya itu lebih tinggi dibanding kita. Ini harus dihindari supaya kita nggak kecolongan oleh gol-gol yang datang dari bola mati. Kita kalau ketinggalan lebih dulu, pemain-pemain muda ini saya agak khawatir gitu ya, mentalnya belum terlalu siap. Makanya tadi Coach Aji bilang kalau bisa kita duluan mencetak gol. Itu benar. Karena pemain kita masih muda rata-rata. Karena itu mental mereka belum sekuat seniornya. Jadi Bung Aji, dengan formasi 3-5-2 ini peluang kita bisa mempertahankan posisi atau bisa meraih kemenangan nggak dengan formasi 3-5-2 yang dibuat Coach Sintayong ini? Formasi itu tidak bisa menentukan satu kemenangan dalam satu pertandingan, tetapi paling tidak formasi itu mungkin Coach Sintayong akan lebih bisa memaksimalkan pemain dengan formasi tersebut. Jadi formasi apapun sebenarnya tidak ada masalah, tinggal tergantung materi pemain yang ada kan begitu. Jadi menurut saya, menurut keyakinannya Coach Sintayong dengan formasi tersebut akan bisa memenangkan pertandingan, ya sah-sah aja, baik-baik aja gitu. Yang penting bagaimana pemain-pemain nanti bisa tampil maksimal, main di home dan menang. Terus kalau yang disampaikan Bungkusnya ini saya juga sedikit setuju. Artinya gini, kalau pemain-pemain ini diberi target harus menang, seharusnya tidak boleh terbebani dengan itu. Karena apa? Ini mereka ini pemain-pemain profesional semua. Gitu. Kalau diberi target harus menang, terus mereka terbebani, grogi, nggak bisa main, ya bukan pemain profesional. Justru seharusnya menjadi tantangan, meskipun memang tidak boleh berlebihan gitu. Jadi benar Bang Kusnasi bilang dinikmati pertandingan, karena dengan menikmati pertandingan itu permainan-permainan terbaik dari pemain-pemain akan muncul. Kalau main tim semua, setiap pemain bermain dengan baik, itu peluang untuk menang akan besar. Jadi betul menikmati pertandingan, tetapi kalau memang ditarget untuk menang, saya kira hal yang wajar karena mereka pemain-pemain profesional. Sudah prediksi Anda pemain kuncinya yang bakal jadi bintang malam ini kira-kira siapa, Bung Haji? Banyak sih, saya lihat Marcelino kalau di fit juga bisa, itu mungkin juga Pratama Aran, ya kan? Itu pemain-pemain yang menurut saya memiliki kualitas yang cukup bagus, apalagi pemain-pemain ini kan sudah terbiasa main di tim senior, gitu. Seperti itu. Oke, kalau Bungkus pendapat atau ada pandangan lain? Iya, jadi menurut saya pemain-pemain kita sekarang ini seharusnya bisa sejak awal nih turun dengan formasi utama ya. Tidak ada lagi skenario eksperimen atau sebagainya gitu ya. Dan kita sudah melihat sebetulnya gambaran dari 3 pertandingan yang sudah berlangsung. Itu pemain mana yang layak jadi starter, mana yang menjadi pelapis gitu ya. Nah, saya berharap di pertandingan ini Coach Sintayong turun dengan formasi terkuat. Kalaupun main 3-5-2 seperti dikatakan tadi, saya sebetulnya tidak terlalu fanatik dengan mau main 3-5-2, mau 3-4-3. Yang penting itu keseimbangannya terjaga gitu ya. Nah, salah satu kelemahan kita kan dalam 2 pertandingan terakhir, terutama ketika menghadapi Laos, itu kan sering kecolongan melalui serangan balik cepat. Karena itu saya berharap lini tengahnya dikuatkan. Ada pemain yang tidak hanya fokus membantu serangan, tapi juga ikut fokus membantu pertahanan. Jadi kalau boleh memilih, saya kalau misalkan bermain dengan 3-5-2, maka di tengah itu saya berharap ada 3 gelandang, satu di antaranya Marcelino yang akan bermain di belakang 2 striker kita, dan 2 lainnya itu gelandang pekerja, entah itu Arhan Fikri, entah itu Maulana, entah itu Janadin atau siapapun, tapi gelandang yang bisa bekerja membantu pertahanan maupun serangan, karena Marcelino fokusnya pasti banyak membantu serangan di belakang Hoki dan Rafael. Nah, kalau Arhan dan Asnawi bisa sejak awal main, itu akan lebih memberikan ketenangan, karena ini pemain senior yang biasa main di level senior, yang lain akan terbawa lebih tenang mainnya.
Oke, kalau saya spesifik ngomongin soal Marcelino Ferdinand nih Bung Aji, Anda melihat performanya selama Piala AFF ini gimana? Kita jujur menyampaikan penampilan Marcelino belum seperti biasanya, ya belum seperti biasanya dan juga ada sedikit emosional yang tidak bisa tertahankan, ini tidak boleh karena Marcelino ini harusnya menjadi contoh buat pemain-pemain yang lain bagaimana attitude sikap ya. Kalau memang profesional foul itu tidak apa-apa, tapi jangan sampai profesional karena terbawa oleh emosi. Sayang, memang ini pemain masih pemain muda, tetapi kan dia sudah banyak pengalaman di senior, bahkan dia main di luar negeri, kompetisi regional di Indonesia pun juga sudah mereka jalani. Harusnya Marcelino dengan usia segini harusnya lebih matang lagi. Doa terbaik tentu saja untuk timnas kita bertanding malam ini melawan Filipina di Solo, Jawa Tengah. Bung Aji, Bung Kusnaini, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami. Sehat selalu semuanya, selamat sore. Terima kasih Bungkus. Sama-sama Mas Haji.